datang pada channel Sang Sito. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas materi tentang aksara Kagangarjang, yaitu suatu tulisan asli dari suku Rejang di daerah Rejang Lebong. Kita langsung masuk ke materi. Aksara Kagangarjang. Aksara Kagangarjang itu terdiri dari 19 huruf tua atau huruf tunggal dan 8 huruf ngimbang. Huruf tua terdiri dari ka, ga, nga, ta, da, na, pa, ba, ma, ja, ja, nya, sa, ra, la, ya, wa, ha, a. Itu adalah huruf tunggal atau huruf tua. Kemudian ada huruf ngimbang. Huruf ngimbang ini adalah khusus digunakan dalam bahasa Rejang asli. Contohnya ka, nga, ta, nda, pa, mba, ja, ja. Kalau dalam bahasa Rejang, tulisan ini berbunyi seperti nda. Da itu antara ada dan tiada, bukan na, bukan da, tapi nda. D-nya itu hampir samar. Kemudian mba, mba. Ini yang tentara ya, bukan ma, bukan juga mba, tapi mba. Itu kalau dalam penggunaan dalam bahasa Rejang. Kemudian kita masuk ke dalam perubahan bunyi. Perubahan bunyi di sini kita menggunakan aksara K. Di sini dimulai dari K. K, kalau ada sebuah kata dengan suku katanya K, kita gunakan aksara ini, K. Kemudian jika ada suku kata yang berbunyi Ki, kita gunakan aksara ini, K diberi titik di belakangnya. Kemudian ada aksara Ku, penulisannya adalah aksara K diberi titik di bawahnya. Kosakata Ke, Ke. Aksara Kaganganya adalah K diberi garis di belakangnya, 1. Ini menjadi Ke. Kemudian suku kata Ko. Aksara yang digunakan adalah aksara K diberi tanda silang di belakang, maka aksara ini berbunyi Ko. Kemudian suku kata Ke. Aksaranya adalah K diberi titik 2 di bawah. Ini menjadi Ke. Beda aksara yang ini dengan yang bawah ini. Kalau yang ini berbunyi Ke, kalau yang bawah ini berbunyi Ke. Selanjutnya kita ke tanda baca yang berakhiran N. Tanda baca yang berakhiran N ini misalnya kan. K aksaranya adalah K dikasih titik 2 di atas, maka menjadi kan. Kemudian kin. Aksara K diberi titik 1 di belakang menjadi ki, dan diberi titik 2 di atas menjadi kin. Kemudian suku kata kam. Kam ini menggunakan titik 3 di atasnya. Di aksara Kaganga kita beri titik 3 di atasnya, maka aksara tersebut berbunyi kam. Seperti yang di bawahnya, ini tinggal mengikuti tanda bunyi dasar ki, ku, ke, ko, ke. Jikalau kita tambahkan titik 3 di atasnya, maka berubah dia menjadi kim, kum, kem, kom, kem. Seperti ini juga yang suku kata kang. K, aksara K diberi tanda strip miring di atasnya, dia menjadi kang. Ada juga sebagian yang menggunakan titik 1. Kemudian suku kata king sama seperti perubahan bunyi dasar. K jika dikasih strip miring di atasnya dan titik di aksara ini berbunyi king. Kung, keng, kong, keng. Kemudian kita langsung ke sini, tanda baca suku kata kar. Yang kita gunakan adalah aksara K dan tanda baca seperti huruf P di atasnya, jadi kar. Kemudian di sini kah.
Ini menggunakan sama dengan. Lebih digunakan ke dalam bahasa Indonesia. Ka, ki, ku, ke, ko, ke. Misalnya kita membuat kalimat apakah, maka kita gunakan kah. Sedangkan yang titik dua di samping ini berakhiran berakhiran e. Ka ditambah titik dua jadi ke. Sedangkan titik dua ini sama dengan ini. Hanya ini digunakan khusus di bahasa Rejang. Berakhiran e. Ini menjadi e. Kemudian ki kalau dikasih titik dua di samping maka dia jadi kia. Kuah. Koa. Ini adalah perubahan bunyi aksara ka. Untuk aksara yang lain seperti ga, nga, ta, da, na, pa, ba, ma sama formatnya seperti ini. Harus diperhatikan bahwa aksara kaganga ini menggunakan perubahan bunyi n, m, eng, er, h. Pada aksara kaganga tanda n, m, eng, r, h itu dimiliki oleh aksara. Misalnya, nah, aksaranya adalah nah, ma, na, ra, ha. Namangara atau sering saya menyebutnya namangahara. Karena di sini ada aksaranya, maka aksara ini tidak boleh dimatikan. Misalnya ikan. Untuk mematikan itu menggunakan tanda bulat di ujung. Ini contohnya. Maksudnya di sini adalah i, k, n. Nah, di sini na dimatikan supaya dia berbunyi i, k, n. Maksudnya di sini adalah i, k, n. I, k, n. Nah, n ini tidak boleh dimatikan. Kenapa? Karena tanda n ini sudah ada aksaranya. Harus ini yang digunakan. Jadi yang benarnya adalah ikan. Jadi aksara yang digunakan adalah i dan kan. Karena perubahan bunyi n itu sudah ada simbolnya, maka na tidak boleh dimatikan, ma tidak boleh dimatikan, na tidak boleh dimatikan, sampai raha, namangara, namangahara. Jadi ini untuk perubahan n, m, eng, r, h itu jangan dimatikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini. Aksara ini adalah aksara pa. Di sini adalah pa. Kemudian yang kedua ini adalah aksara da. Di sini adalah da. Itu cara menerjemahkannya ya. Dan kita lihat lagi aksara ini. Selanjutnya, aksara ini adalah aksara ra. B diberi tanda D. Belakang menjadi ri. Perhatikan, jika diberi tanda titik di belakang, maka aksara ini berbunyi I. Perhatikan aksara yang berikutnya. Aksara ini juga diberi tanda titik di belakangnya, maka aksara ini berbunyi I juga. Kita lihat di sini aksaranya adalah aksara A. Berarti aksara ini berbunyi mi. Perhatikan tanda di atas ini. Strip di atas ini berbunyi eng. Berarti aksara ini berarti ming. Apakah kalian sudah tertebak bunyi aksara ini? Ya, benar. Aksara ini berbunyi U. Ini cara menggunakan aksara rejang. Selanjutnya kita masuk contoh kedua. Perhatikan,
Tiga aksara ini menggunakan tanda titik di bawah. Tanda titik di bawah ini sama seperti aksara ini. Dia berbunyi U. Aksara yang pertama ini adalah aksara K. Berarti jika diberi titik di bawahnya, maka aksara ini berbunyi Ku. Ini aksara Tu, Ru. Ini adalah aksara A. Ini adalah Ya. Kemudian aksara ini berbunyi Ke, Ko, dan ini adalah Ta. Terjemahan aksara ini adalah Ku turut ayah ke kota. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Aksara yang pertama ini berbunyi Ba. Selanjutnya aksara ini adalah Nga, dikasih titik bawah jadi Ngu, dikasih titik dua di atas menjadi Ngun. Selanjutnya ini adalah aksara Ta, dikasih titik di belakangnya menjadi Ti. Apakah kalian sudah bisa menebak apakah bunyi aksara ini? Ini baru Ba, Ngun, Ti. Benar, ini adalah dur. Selanjutnya Ku, Te, Ru, Sa dimatikan jadi S. Ini adalah aksara Ma, ditambah titik dua di atas jadi Man. Ini adalah aksara I. Selanjutnya kita buat misalnya aksara ini berbunyi Di, A, Se, Dang, Mang, Gam, Bar, Di, Ger, Ta, S. Dia sedang gambar di kertas. Ini adalah contoh penggunaan aksara kaganga dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita coba membuat aksara kaganga dalam bahasa Rejang. Selanjutnya kita akan membuat contoh aksara kaganga dalam bahasa Rejang. Aksara yang pertama ini berbunyi E. Aksara berikutnya berbunyi La. Aksara selanjutnya berbunyi belas pai pulut. Arti dalam bahasa Indonesia adalah beras ketan. Contoh kedua misalnya kita coba terjemahkan. Ioa sudo penukua. Ioa sudo penukua. Kelapa sudah diparut. Itu adalah artinya. Contoh selanjutnya kita buat misalnya kalian masih ingat penggunaan titik dua tadi? Kita coba terjemahkan. Aksara ini adalah Gulo Milea. Artinya gula merah. Selanjutnya perbedaan bunyi E dan E. Misal di sini kita buat contohnya. Contoh ini berbunyi sepeda, bukan sepeda, bukan sepeda.
sepeda. Yang contoh ini kemeja, contoh ini mereka. Jika kita menggunakan ke dalam aksara kaganga, maka terdapat perbedaan perubahan tanda bunyi. Sepeda, kemeja, mereka. Ini adalah perbedaan penggunaan bunyi e dan e. Pada aksara kaganga terdapat perubahan tanda bunyi yang berbeda antara e dan e. Selanjutnya kita masuk ke contoh kosakata rajang. Ini adalah artinya sekedar. Selanjutnya aksara ini adalah agea, artinya bagi. Selanjutnya aswa ini artinya adik. Pajau artinya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Aksara ini berarti berpak, artinya serempak. Aksara ini artinya ilai, artinya selanjutnya terjemahan aksara ini adalah poloa, artinya terjemahan aksara ini adalah bulea, artinya boleh. Terjemahan aksara ini adalah ci gei, artinya habis. Cucea artinya jatuh. Aksara ini berbunyi du, wei, artinya dua. Selanjutnya aksara ini berbunyi nian, artinya banyak sekali. Selanjutnya kita kasih contoh. Terjemahan aksara ini adalah awi pungu inaungan bulan, artinya seperti punggu merindukan bulan. Awiye ini seperti pungu ini punggu, inau ini artinya merindukan, dengan ini artinya dengan,
bulan artinya bulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat dalam bahasa Rejang. Di sini ada 4 buah contoh kalimat aksara kaganga, di mana aksara kaganga ini menggunakan bahasa Rejang. Kita terjemahkan aksara pertama terlebih dahulu. Aksara pertama ini berbunyi ba, adeba, tun, tuai, te, i, semanie. Artinya adalah bapak adalah orang tua kita yang laki-laki. Bapak adalah orang tua kita yang laki-laki. Selanjutnya kita ke contoh aksara yang kedua. Contoh aksara yang kedua adalah ma, dioba, tun tuai, te, di selawie. Artinya ibu dialah orang tua kita yang perempuan. Ibu dialah orang tua kita yang perempuan. Selanjutnya contoh aksara kaganga yang ketiga. Terjemahannya adalah mama o aswa tuntuai di smanie. Artinya paman itu adik orang tua yang laki-laki. Paman itu adik orang tua yang laki-laki. Selanjutnya kita masuk aksara kaganga yang keempat. Kita terjemahkan. Terjemahannya berbunyi BBO aso tuntuai di selawie. Artinya bibi itu adik orang tua yang perempuan. Bibi itu adik orang tua yang perempuan. Itulah contoh kalimat dalam aksara kaganga beserta terjemahan dan artinya. Semoga kalian bisa membuat contoh lain baik menggunakan bahasa Rejang maupun bahasa Indonesia dengan menggunakan aksara kaganga. Itulah materi kita pada video kali ini, yaitu tentang penggunaan aksara kaganga baik dalam bahasa Rejang dan bahasa Indonesia. Aksara kaganga bisa digunakan dalam kedua bahasa tersebut, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam penulisannya, seperti yang sudah kita jelaskan dalam materi tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian mudah mendapatkan informasi video-video selanjutnya pada channel Sang Sito ini. Sekali lagi, terima kasih dan sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.